إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Misalnya apa hukumnya mengambil buah yang jatuh di luar pagar rumah tetangga? Kalau jelas ini punya tetangga, maka sebaiknya ngomong sama tetangganya. Pak Bu, buah jenengan ya jatuh, boleh nggak saya ambil? Ya, jadi jangan menganggap itu sebagai temuan yang boleh kita ambil. Jelas ada pemiliknya kok. Maka kalau kalian masih ingat kisahnya orang tuanya Imam Syafi'i, walaupun ada sebagian ulama yang mendhaifkan kisah itu, tapi kisah itu menarik untuk kemudian diteladani, yaitu apa? Beliau duduk-duduk di pinggir sungai, nemu apel yang hanyut, dimakan, baru kemudian sadar, ini apel siapa? Dicari, ketemu kebunnya, sampai situ minta halalnya, suruh kerja 7 tahun, dia ngikut, kemudian begitu sudah mau mengundurkan diri, dalam artian kan sudah selesai 7 tahun, nggak digaji loh 7 tahun, hanya demi menghalalkan satu butir apel gitu kan, maka kemudian ditambahin lagi waktunya, kata bapaknya, anak saya pengen kamu kerja lagi 7 tahun, gitu, karena saya pengen membahagiakan anak saya, dan anak saya senang kalau kamu kerja di sini 7 tahun lagi, tambah lagi 7 tahun jadi 14 tahun, itu udah selesai, dia mau pamit, dan malah nggak boleh, terus diminta untuk nikahi anaknya yang katanya buta, tuli, kemudian bisu gitu. Ini kalau kamu udah kabur dari dulu gitu. Maka yang terjadi ya dia pasrah karena demi menghalalkan satu buah apel itu. Nah, begitu kemudian ada tisu nggak, Mas, Mbak? Nah, maka yang terjadi adalah begitu kemudian sudah dihalalkan atau sudah mau menikah, begitu kemudian sah nikahnya, dipertemukan dengan mempelainya, yang katanya buta, bisu, dan tuli gitu. Masuk kamar ternyata orangnya cantik, nggak buta, nggak bisu, dan nggak tuli. Kabur lagi dia. Nah, kamu ya alhamdulillah gitu kan. Ternyata wahyu kan gitu. Enggak, kabur. Nah, dia takut salah lagi. Oh, demi apel satu aja dia nyari kehalalan sampai seperti itu, apalagi ini manusia. Nek salah kan repot. Zina lah segala macam. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi dia kabur, dicegat sama bapaknya, kemudian bapaknya ngomong bahwasanya enggak, itu benar anak saya. Saya katakan tuli karena dia nggak pernah dengar kecuali perkataan yang baik. Saya katakan buta karena dia nggak pernah melihat kecuali yang baik. Saya katakan bisu karena dia nggak pernah ngomong kecuali yang baik. Jadi itu buat kamu sebagai istrimu. Kemudian lahirlah Imam Syafi'i. Wanifidin azan ya Allah wa iyakum. Maka itu potret ya, bagaimana kemudian anak itu kalau pengen solih, kasih makan yang halal, yang baik, termasuk ketika kita nemu buah-buah yang jelas itu milik tetangga kita, mintalah izin. Ya. Dan dengan minta izin itu saya rasa tetangga itu akan responnya akan, respeknya akan baik ke kita, dan tentu besok-besok jangankan gogrokan, malah mungkin kamu dipetikkan sendiri sekerenjang dikasihkan. Nah, perlu kalau dia punya anak gadis ditawarkan ya. Atau kalau dia punya anak laki-laki ya disuruh nikahin kamu yang kemudian punya sisi-sisi kejujuran seperti itu. Wallahu ta'ala.